Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah Majlis Tausiah, Majlis Silaturahim, hafizani wa hafizakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Kita punya kewajiban selalu bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat, hidayat dan inayat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat tak terhingga. Bahawa hidup itu sendiri merupakan nikmat. Kerana kita hidup di dunia ini bukan permintaan kita, tapi semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasilitas hidup, ya Allah sediakan secara gratis semua. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 28 ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah telah menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Jadi tapi kalau sudah dikuasai manusia baru itu sudah dikomersilkan. Ya, angin aja sebenarnya gratis dari Allah. Tapi kalau sudah ditangkap, masukkan di kompresor, bayar kita kan gitu. Tabung ya Pak ya? Hah? Tabung. Lah iya, gitu juga api. Ketika kita ketemu api sembarangan, itu punya Allah untuk kita. Tapi kalau sudah ditaruh di dalam gas atau di mana, bayar kita kan gitu. Gitu. Air juga begitu Pak, aslinya gratis dari Allah. Tapi kalau sudah di PDAM, bayar lagi kan gitu. Jadi gitu. Tapi tetap itu nikmat Allah yang disediakan untuk kita semua. Jadi kalau itu, syukur itu paling inti daripada masalah ibadah kita kepada Allah. Jadi saya akan bawakan pada kesempatan ini konsep hidup berbahagia. Ya, setuju gak? Iya, karena bahagia itu jangankan kita umat muslim, orang kafir aja yang kemana-mana mereka sukanya perang sana perang sini, cari kebahagiaan itu. Tapi mereka urusan duniawi. Nah, saya bawa konsep bahagia ini ada 3 ya, menurut seorang pakarnya, yaitu seorang doktor filsafat, yaitu Fakhruddin Faiz. Beliau menyampaikan 3 konsep bahagia itu. Yang pertama, senang. Senang ini durasinya singkat. Umpamanya makan enak. Sudah kenyang nggak enak lagi kan? Iya. Gak itu main gadget. Mungkin kita dengarkan suara enak, tapi bosan nanti cari lagi yang lain. Jadi apapun yang sifatnya kesenangan itu durasinya pendek, dan ini kebanyakan anak-anak muda suka yang senangnya sesaat. Nah, yang kedua senang apa? Bahagia itu bukan senang saja tapi menang. Menang ini artinya sukses. Seperti orang mau jadi bisnismen, bisnis, merintis dari awal sampai kepada jatuh bangun, akhirnya sukses. Panjang durasinya. Orang kuliah juga, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, panjang itu waktunya. Begitu sukses, luar biasa. Panjang juga waktunya. Tidak seperti makan tadi. Tapi tetap aja tidak puas. Habis sarjana jadi apa coba? Harus cari kerja lah, harus bangun rumah lah, harus apa lagi? Nah, mau bisnis lah, harus punya mobil, punya istri atau suami. Pokoknya nggak ada habisnya. Tapi itu lebih panjang daripada sekedar enak.
Ini namanya menang. Nah, yang ketiga, yang namanya bahagia itu adalah tenang, tentram. Itu diisyaratkan oleh Allah di dalam surah Al-Quran, disebutkan nafsul mutmainnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Allah Rabbmu dengan sukarela. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surgaku. Ya. Yang kedua, konsep bahagia itu juga yang sifatnya langgeng, ialah bukan nafsul mutmainnah saja, tapi disebutkan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Di situ disebutkan jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Nah, balasan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh, umat yang terbaik ini adalah surga Aden. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ya, itu adalah balasan untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya sampaikan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, kalau mereka beringat kepada Allah, hatinya menjadi tenang, tentram. Ketahuilah, kata Allah, memang kalau kamu mengingat Allah, taat kepada Allah, dekat kepada Allah, husnuzon kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Nah, jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, ya kan, bahwa bahagia itu mulai dari iman dulu. Kemudian dilengkapi dengan Islam. Alhamdulillah kita sudah diberi oleh Allah ini. Kemudian taat kepada perintah Allah seberapa kita mampu dan yang kita tahu. Kemudian ikhlas dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya, harus kalau kita berontak juga nggak bisa apa-apa. Ya, terima, ikhlas. Ikhlas, sudah itu sabar. Sabar ini juga termasuk bagian inti daripada ibadah kita kepada Allah. Sudah sabar, syukur. Nah, jadi sabar dan syukur ini penyeimbang. Kalau kita dalam keadaan sulit, sabar. Dalam keadaan senang, syukur. Nah, jadi stabil terus. Jadi saya katakan sabar dan syukur ini penyeimbang, stabilisator. Stabil jiwa kita. Nah, baru nanti ditambah lagi dengan istiqomah, ditambah dengan zuhud, ditambah dengan akhlakul karimah, dengan husnuzon, dengan apa lagi? Dengan tawakal kepada Allah. Nah, kalau sudah tawakal itu sampai pada finish, final itu sudah. Maka tausiah saya yang singkat ini akan saya tutup dengan surah Al-Fat ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dia Allah yang telah menurunkan rasa tenang, tentram, aman, damai di dalam hati orang-orang beriman. Agar mereka selalu mengadakan penambahan iman dari iman yang telah ada. Dan Allah punya tentara langit dan bumi. Tetapi Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, jadi kesimpulannya tadi bahwa kita hidup ini adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah yang wajib kita syukuri bersama.